Sugio Pranoto. Nah, ini yang Katolik biar tak yo aja. Biar nggak apa-apa. Lo ini kan Katolik ini, jangan khawatir. Temannya romo-romo ini. Nasionalisme anti Islam, tidak ada nasionalisme haram. Kita harus tegakkan khilafah apa itu mundur itu. Bahkan kemarin haram menyanyikan Indonesia Raya. Ini Ustaz, ya ini penceramah-penceramah yang nggak ngerti sejarah Indonesia. Itu kalau di Islam, kira-kira di Kristen ada nggak Pak paham-paham yang seperti itu, menolak misalnya mengharapkan hormat, milih jadi pendeta atau kiai atau anggota DPR? Five Nine Spanka Zaman Now, we share we know. Oke, kali ini menyambut hari lahir Pancasila 1 Juni. Kebetulan beliau berdua adalah tokoh-tokoh sentral di Sidoarjo. Yang pertama adalah Bapak Idham Kholik. Beliau adalah sekretaris FKUB, kalau nggak salah, Forum Kerukunan Umat Beragama. Sedangkan yang di sebelah Pak Idham adalah Bapak Johannes, ya Pak ya. Beliau adalah tokoh Katolik di Krian, namanya Pak Johannes Sabtu Pagiantoro, Bang. Lahir hari Sabtu pagi. Lahirnya hari Sabtu pagi. Seringi gitu kira-kira ya. Kita diskusi santai, Pak. Biar tidak kesannya tidak serius-serius amat. Pak Idham Kholik ini adalah sekretaris FKUB. FKUB itu apa sih, Pak? FKUB itu Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi kalau gampangannya ya forum bagi orang yang beragama. Ada istilah tidak pasti. Oh jelas tidak. Dan yang kedua yang penting beragama tapi mau rukun. Kalau yang beragama tapi tidak mau rukun ini tidak bisa. FKUB itu ada lahir ya berdasarkan peraturan bersama Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 itu hasil pertemuan tokoh-tokoh agama, ya, tokoh agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, difasilitasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, mensikapi situasi pasca reformasi ini yang berkembang kecenderungan berbagai macam paham ya, keagamaan yang bergerak kadangkala tidak sesuai dengan arah kebangsaan dan sebagainya, atau berkembang situasi konflik antar umat beragama gitu, menjadi kegelisahan bersama gitu. Dipandang perlu ada forum kerukunan umat beragama yang berdasarkan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 dan 6 itu, lalu di seluruh provinsi dan kabupaten kota menjadi wajib karena undang-undang ini, peraturan ini, perundang-undangan ini harus didirikan FKUB di daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota. Di Sidoarjo FKUB secara resmi dibentuk di Sidoarjo ini sejak 2011 melalui SK Bupati Sidoarjo dengan tugas, ada 5 tugas. Yang pertama, FKUB itu memiliki tugas pokok untuk mengembangkan dialog antar umat beragama dan penyerapan aspirasi. Nah, dalam arti begini, membangun hubungan antar umat beragama itu harus dengan dialog, tidak dengan perang.
Nah, itu ya. Seperti ini Pak Edi. Oh iya. Ya, ngomong. Berarti termasuk program kerjanya FKUP ini. Boleh. Nah, lo jangan lupa kerukunan umat beragama itu bukan tugasnya KUB semata sebenarnya. Nah, betul. Oh, sekolah itu juga penting. Iya. Kalau misalkan di sekolah itu antar satu murid yang berbeda agama dan murid yang lain terjadi permusuhan karena perbedaan agama, ini kan tidak ada ya Pak. Jadi lalu penyerapan aspirasi. Kemudian ada tugas kedua itu mengembangkan sosialisasi perundang-undangan dan pemberdayaan umat beragama. Kemudian tugas yang ketiga itu menyusun rekomendasi kebijakan kerukunan umat beragama di daerah kepada pimpinan daerah. Tugas yang keempat itu melakukan deteksi potensi konflik dan mediasi. Dan tugas yang kelima itu menerbitkan rekomendasi izin pendirian rumah ibadah. Di Sidoarjo FKUP dibentuk sejak 2011 ya. Kemudian oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan tadi difasilitasi anggaran, difasilitasi kantor. Kami FKUP ini berkantor di kantor Bagis Bangpol. Ya. Nah, kami ini di bawah Bagis Bangpol. Bagis Bangpol itu kantornya ada 2 lantai, Mas. Nah, lantai FKUP itu di lantai bawah, di lantai 1. Jadi FKUP betul-betul di bawahnya itu, Pak. Ya, fondasinya Pas. ya, jadi kantor Bagis. Jadi kami di Di bawahnya Bagis Bangpol, kantornya di bawah. Ya, jadi FKUP itu betul-betul di bawahnya Bagis Bangpol. Berarti memang FKUB ini bukan ormas independen Pak ya, memang sudah ada Statusnya bukan ormas ya, tetapi lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Memang pengurusnya ini bukan pegawai ASN bukan, tapi kami punya staf kantor ya, staf kantor. Bukan ASN memang, tapi ini organisasi yang dibentuk oleh pemerintah karena menjalankan tugas-tugas pemerintahan dalam hal implementasi kebijakan pemeliharaan kerukunan daerah. Ini kan tugas pemerintahan. Nah, tapi bukan lembaga kedinasan ya, seperti dinas apa ya, dinas tertentu tidak. Tetapi ini organisasi bentukan pemerintah. Kalau secara konsep teorinya itu disebut organisasi korporasi negara. Jadi negara membentuk organisasi tertentu, lembaga ini tertentu untuk tugas-tugas secara spesifik. FKUP ini dengan demikian organisasi bentukan pemerintah untuk menjalankan kebijakan pemeliharaan kerukunan di daerah. Nah, disebut organisasi korporasi negara. tentang kepengurusannya Pak, memang sudah merata ya antara Islam terus Kristen atau sudah, itu ada aturannya. Ada aturannya. Seluruh umat beragama harus terwakili di situ. Kalau di Sidoarjo itu ada 6 agama, maka keseluruhan 6 agama ini harus terwakili kepengurusannya. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Itu ada ketentuannya. Jumlah penganut umat agama tertentu dibagi dengan jumlah penduduk Sidoarjo 100-an dipresentasikan dibagi dengan 17 kursi gitu. Pengurus FKUB tingkat kabupaten kota itu 17 pengurus. Nah, lalu dibagi 17 jadi kali 100% apa itu ketemu. Nah, di Sidoarjo ini dari 17 itu Konghucu 1 orang, ya, kemudian Katolik 1 perwakilannya, Tridharma, Buddha Tridharma itu ada, Kristen itu ada 3, dan selebihnya dari unsur Islam.
ada 17 orang. Ini berarti tokoh-tokoh semua Pak ya, yang mewakili untuk masuk di FKUP. Ya semuanya tokoh. Yang tidak tokoh saya tokoh. 17 kursi ini awalnya apa? Apakah memang 17 itu? 17 itu sudah ketentuan ya. Dari awal. Iya, dari awal. Aturannya memang begitu. Aturan yang ditetapkan dalam peraturan bersama menteri itu untuk kepengurusan di tingkat kabupaten atau kota maksimal 17 orang. Maksimal 17. Maksimal 17. Sebanyak-banyaknya 17 orang dari perwakilan seluruh agama yang ada di daerah tersebut. Oke, lanjut ke Ya. Pak Yo, Pak Ya, Yohanes. ya. Kalau Pak Yohanes sebelumnya pernah dengar FKUP itu seperti apa? Apakah masuk dalam lingkup pernah Ya. masuk di FKUP? Untuk FKUB itu saya tahu hanya mulai masuk itu sejak kami mengurus perizinan. Nah, mengurus perizinan untuk renov kami masuk dan mulai mengenal namanya Pak Idam, kemudian FKUB. Kalau FKUB secara ini umum paham karena itu memang ada di tatanan pemerintahan. Cuman kenal dengan beliau-beliau yang mengurus di situ itu ya sejak. Nah, kemudian dari situ sering diajak untuk ikut kegiatan-kegiatan sampai akhirnya ya kita dibuat paham apa itu FKUB. Setiap kali misalnya ada pemilu, ini kan bisa menjadi ajang untuk pemicu suatu yang antara satu dengan yang lain dari situ. Nah, ini FKUB mengumpulkan kita. Saya bukan anggota, bukan apa, tapi di FKUB itu ada grup yang namanya ini mungkin hanya khusus di Sidoarjo. Pak, ini KB FKUB. Keluarga besar. Nah itu, iya FKUB-nya cuma 17. Kalau KB FKUB enggak tahu. Kuatnya sekali. Beranak pintar. Nah itu dari berbagai agama dan berbagai etnis, semuanya di situ. Kita berbicara tiap hari, ada mungkin Pak Idam punya kalau grup khusus yang pengurus mungkin ada. Tapi KB FKUB ini memang dibentuk ya untuk melebarkan sayap. Kan kalau hanya pengurus-pengurusnya saja itu berapa? Akhirnya nah dari situ Katolik sendiri ada WKRI, ada apa OMK, OMK ini semuanya masuk sehingga khusus Sidoarjo ini benar-benar luar biasa FKUB itu. Nah dari situ saya mulai memahami bahwa FKUB memang salah satunya kecuali memberikan rekom tadi untuk perizinan yang kami pernah alami itu banyak hal ya. Jadi ada pembinaan dan pembinaan bukan hanya perwakilan itu saja tapi dilebarkan. Kadang juga difasilitasi oleh Pak Kesakpol, kadang dengan teman-teman sendiri yang dari itu yang saya pahami tentang FKUB. Berarti panjenengan kenal dekat nih kali Pak Idam ya. Dekat-dekat enggak Kadang dekat, tapi sekarang jaga jarak. boleh dekat-dekat sekarang. Saya mau ini jelaskan ini ya. Memang betul, kami sekarang kembangkan FKUB itu dengan dasar pemikiran pemeliharaan kerukunan umat beragama itu harus hidup nyata dalam interaksi sosial sehari-hari antar umat beragama. Maka tidak bisa hanya dilakukan oleh 17 orang, tidak bisa. Kalau 17 orang Superman semua. Nah kita ini harus menjaga kerukunan umat beragama itu mulai pojok-pojok Kabupaten Sidoarjo tidak mungkin dilakukan sendiri 17 orang. Apalagi 17 orang sudah sepuh-sepuh ya. Ada yang asam urat, ada yang kolesterol, nah itu ya. Nah, kami di FKUB itu sejak 2017, jadi 2011 sampai 2016, 2017 baru kami mulai mengembangkan arah baru pemeliharaan kerukunan umat beragama. Berarti momentumnya pas 2017 yang kami sebut dengan konsep kolaboratif governance. Betul. Move on-nya sih. Namanya kolaboratif governance.
yaitu mengelola satu lembaga pemerintahan tapi dengan melakukan kolaborasi, mengajak partisipasi seluruh stakeholder. Siapa stakeholdernya? Kelompok-kelompok umat beragama, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, itu kita ajak semua. Lalu kita bentuk namanya keluarga besar FKUB. Siapapun pokoknya beragama dan mau rukun, nah itu bahwa Memang ada agama yang nggak mau rukun, Pak? loh, setiap agama mau rukun, umat beragama memiliki tafsir yang tidak sama. Memang ada. Nah, orang-orang yang memiliki tafsir agama yang moderat itu pertama syaratnya. Yang kedua, menerima NKRI ini sebagai wadah bersama umat beragama sebagai negara bagi seluruh agama, itu kan. Ini baru bisa. Nah, kalau enggak, itu perang itu. Tapi ingat, ini yang mau saya sampaikan. Saya mengembangkan model kolaboratif governance itu, saya terinspirasi orang-orang Katolik saya. Oh, malah justru. Loh iya, ayo ini. Loh betul. Nah, pertama kami punya pengalaman diajak kolaborasi dengan orang-orang Katolik, gereja Katolik untuk kegiatan sosial, tanggung sosial. Nah, tak pikir-pikir loh, betul ini salah satu wujud kerukunan beragama itu kan kepedulian umat beragama kepada sesamanya. Di Katolik itu punya setiap umat Katolik itu wajib mengikuti ini ajaran sosial gereja. Wah, itu tak pelajari betul loh. Berarti kalau jangan-jangan di umat beragama ini punya ajaran teologi yang sama, di mana umat beragama baik buruknya itu kan diuji dari kegiatan sosial. Nah, justru saya itu belajar kepada orang-orang Katolik ya. Nah, ini Pak Yo ini. Tetapi kegiatan-kegiatan sosial itu hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang memiliki landasan teologi yang relatif moderat. Di Kristen saya temukan mereka memiliki ajaran pro eksistensi. Nah, kalau di Katolik tadi itu ada ajaran sosial gereja. Di Islam ada kewajiban umat Islam itu menjadi rahmat bagi sesama, rahmatan lil alamin. Ini kesamaan nilai-nilai ajaran agama untuk sosial inilah yang saya pertemukan. Anda Islam, Anda punya kewajiban pada sesama. Anda Katolik, Anda punya kewajiban pada sesama. Kristen pun demikian. Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, menemukan kesamaan-kesamaan ini yang bisa dikelola, ya, menjadi konsep kolaboratif governance itu. Kalau enggak, berbalikannya, kamu agama A, lalu untuk memajukan agamamu, kamu harus perangi agama B. Nah, ini bahaya ini. Yang B juga begitu, untuk memajukan agamamu, perangi, kalahkan itu pasti nggak agamamu. masuk di FKUB, Pak. Wah, ini perang. Nah, kenapa FKUB itu menjadi sangat relevan dan sangat penting sekarang konteksnya pasca reformasi? Indonesia ini kan berkembang seperti kotak Pandora. Oh, puai merbu kan. Ada paham-paham keagamaan ekstrim yang masuk. Mereka sudah tidak lagi terfilter dengan baik. Apakah ini sesuai dengan norma-norma kebangsaan atau tidak? Yang penting pokoknya agamaku harus nomor satu dengan cara mengalahkan agama lain. Ini sumber konflik. Apakah hanya di satu agama saja? Di agama yang lain juga punya potensi untuk itu. Lalu bagaimana dengan Sidoarjo?
Di Sidoarjo ini ada potensinya kelompok-kelompok agama tertentu itu ingin menjadi superioritas di atas kelompok agama yang lain dengan cara apapun, bila perlu menindas dan membinasakan agama yang lain. Ada di Sidoarjo, dan itu menjadi warning bagi kita semua yang telah menerima keberagaman ini sebagai kenyataan berbangsa bernegara. Di dalam mensikapi kenyataan berbangsa bernegara yang beragam ini, ulama-ulama zaman dahulu, Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari, telah menerima Pancasila ini sebagai landasan perekat bangsa itu. Yang Islam hubbul waton minal iman. Anda beriman, Anda harus harmoni dengan kebangsaan. Itu dalih atau rumusan pemikiran ulama-ulama zaman dulu. Salah satunya Mbah Hasyim Asy'ari. Lah, sekarang bagaimana? Tiba-tiba ada kelompok-kelompok Islam baru yang tidak ngerti sejarah keindonesiaan ini, tiba-tiba mendidik Islam harus mengalahkan yang lain. Loh, dulu leluhur kita, pendiri-pendiri, kiai-kiai, ulama-ulama kita itu sudah menerima kenyataan ada orang Katolik, ada orang Kristen, lalu muncullah melalui lisan beliau Syekh Hasyim Asy'ari yang mulia itu hubbul waton minal iman. Lalu bagaimana dengan Katolik? Katolik itu ada Monsignor Sugio Pranoto. Ini yang Katolik biar Pak Yo aja. Biar enggak apa-apa. Loh, ini Islam kan Katolik ini. Jangan khawatir. Temannya romo-romo ini. Kalau Pak Yo tidak tahu, mungkin perlu saya ingatkan. Sebagai Katolik, loh ini loh saya ingatkan. Jangan lupa 100% ya. Sebagai Katolik, jangan lupa. Kalau Pak Yo apa Pak Yo? Kalau Katolik, kalau Ya, yang mau disampaikan benar tadi 100% Katolik, Nah, ya. 100% Indonesia gitu. Itu Monsignor Sugio Pranoto Nah, mengajarkan kepada umat Katolik Indonesia yang hidup di Nusantara ini, kalau kamu menjadi Katolik, jadi Katolik 100%, dan karena kamu hidup di Indonesia, kamu harus 100% menjadi Indonesia. Loh, tuh ya maksudnya. ini dulu leluhur-leluhur kita itu sudah sepakat itu. Maka muncullah konsep toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah penghormatan rasa perasaan terposeliro kita kepada orang lain, mengakui keberadaannya sebagai orang yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita. Nah, saya tanpa mengurangi iman kita, saya sebagai seorang muslim, loh saya harus menjadi orang Islam yang baik dong. Saya harus 100% Islam. Tapi di dalam keyakinan saya yang kafah, itu kafah itu 100% Islam, sampai 100% Katolik tadi. Saya harus menjadi muslim yang kafah. Tapi di dalam proses menjadi muslim yang kafah ini, saya harus tak sadar ada orang-orang Katolik yang juga meyakini dalam keimanannya itu ingin menjadi Katolik yang 100%. Nah, leluhur-leluhur kita itu, para kiai, pemuka Katolik, sudah memberi cara, namanya teposwiro, toleransi itu, agar di dalam masing-masing keimanannya itu tidak terjadi permusuhan. Kenapa? Kalau terjadi permusuhan, bangsa ini sudah udah ada ini. Carut marut. Kenapa? Para ulama, pemuka-pemuka Kristen, pemuka-pemuka Hindu, Katolik, Buddha yang tahu sejarah perjuangan Indonesia itu mempertahankan NKRI yang beragam ini. Begini,
istilah Indonesia itu baru ada sejak 1928. Sumpah Pemuda. Sebelumnya apakah ada istilah Indonesia? Mungkin istilah Indonesia belum familiar terucapkan oleh warga di Nusantara ini. Mungkin belum pernah terdengar oleh penduduk-penduduk desa, petani-petani di desa. Artinya sebelum 1928 orang Ambon bertutur bahasa Ambon, beragama mayoritas mungkin Kristen. NTT beragama mayoritas bersifat kedaerahan ya. Bersifat apakah mereka tahu ada orang Jawa? Ya. Kalau sampai membayangkan sekarang ada HP, ada telepon, ada pesawat, ada kendaraan, bayangkan 19 tahun sebelum 28 belum ada pesawat, belum ada kendaraan. Apakah mungkin orang Manado, orang Ambon, orang NTT itu bisa ketemu orang-orang Jawa di sudut-sudut Krian ini? Kan tidak mungkin. Nah, lalu orang yang beragama Islam di Jawa bertutur dengan bahasa Jawa, sebagian besar Islam. Tapi bagaimana? Bayangkan mereka yang belum pernah ketemu orang-orang Hindu Bali. Sehingga dulu kita bayangkan tidak seperti sekarang. Hindu hanya ada di Pulau Dewata Bali, Kristen banyak di NTT, Islam di wilayah Jawa, Sumatera. Kalau sekarang orang Hindu Bali bisa hidup di Medan, orang Kristen Batak Medan bisa hidup di Sidoarjo. Menyebar. Karena kita telah ketemu sebagai satu bangsa yang berbeda-beda ini. Nah, coba bayangkan kalau masing-masing di Balekno, sing Islam urip ning Korotok, gak boleh ke sana gitu loh. Ya Indonesia sudah tidak ada lagi. Maka keberagaman Indonesia ini sebagai kenyataan sosial, fakta sosial yang harus dijaga. Lalu masing-masing agama ini harus proeksistensi, jangan saling serang, jangan saling serang. Nah, itu namanya toleransi tadi itu, toleransi. Itu pentingnya toleransi. Nah, sekarang kita ini menghadapi perubahan-perubahan pasca reformasi ini seperti kotak Pandora tadi. Oh, buaya dari kita. Maka pentingnya FKUB itu untuk mengembalikan semangat kebangsaan itu sebagai bangsa yang hidup di Nusantara, yang beragam agama, tetapi harus direkatkan dengan semangat satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Nah, lalu di dalamnya ada posdiro, ada toleransi. Pada menjelang 1 Juni, Pak Karno berpidato bahwa saya ini dalam pidatonya Pak Karno menyelami sedalam-dalamnya hati kebatinan masyarakat ini, masyarakat Bumi Putra. Bumi Putra itu ya Jawa, ya Madura, ya Tionghoa, macam-macam itu. Ada semangat religiositas, ada semangat persatuan, ada semangat kemanusiaan, ya, yang itu oleh Soekarno disebut harus dirumuskan menjadi dasar kebangsaan, dasar negara ini.
karena itu telah hidup dalam alam hidup kita berabad-abad yang oleh Soekarno disebut Pancasila. Kalau Pak Yo, Pancasila sendiri menurut Pak Yo apakah bertentangan dengan agama Katolik atau pas gitu Pak? Agama Katolik yang sudah dikatakan tadi Monsinyur Sujiwo Pranoto itu salah satunya. Tapi Katolik sendiri itu berarti kata adalah universal. Universal artinya umum. Jadi sejak Konsili Vatikan II itu dijelaskan bahwa di luar Katolik itu ada kebenaran. Sebelum itu memang Katolik yang paling benar. Tapi akhirnya pada Konsili Vatikan dinyatakan bahwa di luar Katolik ada kebenaran. Nah, ada kebenaran Islam, kebenaran Buddha dan sebagainya. Sehingga mulai sejak itu Katolik terbuka kepada apapun yang ada di setiap negara. Ya, termasuk di Indonesia, Sudah Pranoto sudah menjelaskan bahwa kamu harus 100% Katolik. Jadi seperti yang dinyatakan Gus Idam tadi, bahwa aku jangan sampai dipengaruhi orang lain tentang keyakinanku. Tapi saya juga harus memahami kalau saya seperti itu, saya juga harus memberikan keleluasaan, kebebasan dan sedalam-dalamnya supaya Gus Idam ini menyelami agamanya sendiri, saya sendiri. Sehingga di dalam kesendirian itu kita menemukan kebersamaan. Bersama apa? Ya, karena saling menghargai yang disebut Gus Idam sebagai toleransi dan sebagainya. Itu kan akar budaya bangsa kita itu sejak dulu sudah itu. Akarnya di situ. Maka seperti disampaikan bahwa Bung Karno bukan mencari, tapi sudah ada, akar-akar itu sudah ada, tinggal menemukan saja. Sehingga dirumuskan, memang ada, kalau lihat sejarah perumusan itu ada beberapa ya, tapi yang akhirnya dipakai adalah oleh Bung Karno, karena Bung Karno menyatakan bukan yang ke satu itu adalah bukan syariat Islam atau apa, tapi adalah ketuhanan. Ketuhanan itu semuanya mencakup keseluruhan. Secara keseluruhan. Di Katolik sendiri sama sekali tidak ada pertentangan dengan apa itu yang dimaksud dengan Pancasila, karena sudah semuanya itu adalah akar budaya bangsa. Jadi agama itu Katolik di Indonesia ya menyesuaikan dengan budaya di sini. Tapi kalau di gereja memang juga ditanamkan nasionalisme ya Pak ya? Ya, sama di sana setiap kali 17 Agustus atau ini dikenalkan ini merah putih. Jadi ada iringan yang menyampaikan bahwa ini merah putih dan sebagainya, lagu Indonesia Raya. Semuanya dilakukan pada saat peringatan HUT kemerdekaan. Sehingga umat paham bahwa kita itu Indonesia. Bagaimana yang dimaksud Pak? Berarti di NU sendiri Islam ada hubul baton minal iman. Kalau di Katolik 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu menjadi pokok penyatuan ideologi, penyatuan visi misi dari Pak ya, di FKUB tadi Pak ya. FKUB itu dengan demikian sebenarnya mengelola kembali kesamaan-kesamaan yang bisa didaya-gunakan untuk mengembalikan semangat kebangsaan ini agar tidak tercerai-berai oleh ini tadi kecenderungan-kecenderungan perubahan-perubahan baru karena perkembangan masyarakat ini. Tapi memang harus dikontekstualisasi, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia di tahun 1945, konteks sosialnya dengan sekarang ini kan implementasinya kan tetap harus ada kontekstualisasi. Tapi kalau bicara tentang peran agama-agama di dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan, semangat itu ada di Pancasila. Ini luar biasa. Bayangkan Indonesia itu dari berapa suku bangsa, ya, suku bangsa yang dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, itu beribu-ribu bangsa. Ono bangsa Jawa, Batak, Batak, bangsa Itu ada beberapa itu. Bugis. macam. Sekarang begini,
Kalau kita ngomong Indonesia, Indonesia ini mau disebut sebagai negara apa? Negara Jawa? Kan enggak mungkin. Negara orang Bali juga tidak mungkin. Bandingkan, kalau kita bicara tentang Rusia, Rusia adalah negara bangsa Rusia. Secara keturunan etnisnya ada di Rusia. Kalau kita bicara bangsa Arab, ya, negara Arab Saudi adalah negaranya orang-orang Arab, kan gitu. Indonesia mau disebut negara orang Jawa, nggak bisa kan? Bisa. Disebut negara orang Ambon juga nggak bisa. Indonesia itu hebat luar biasa. Kita ini dari banyak suku-suku bangsa-bangsa ini dipanggul hanya satu negara. Ada banyak negara itu suku bangsa Arab, itu dipanggul berapa negara? Ada Saudi Arabia, ada Uni Emirat, ya, ada apa lagi itu. Kalau ngomong tentang negara Cina, Tionghoa, itu dipanggul negara RRC, Hong Kong, dipanggul Taiwan, dipanggul. Itu satu bangsa, satu rumpun. Indonesia ini Tidak ada negara bagian. berapa rumpun bangsa? Berarti kan jadi presiden Indonesia ini berat, loh. Iya. Nah, kalau orang lalu keblinger lah, kalau malah tidak merasa hebat kita sebagai bangsa ini. Bayangkan di Rusia, Spanyol, di Spanyol itu ada berapa? Kan Spanyol itu kan suku Spanyol, ya? Bangsa Spanyol. Itu hanya ada berapa bahasa, hanya berapa agama. Indonesia dihitung berapa bahasa kita ini. Jadi ngurusi Indonesia ini kan orang hebat. Lah, apa yang merekatkan? Yang merekatkan itu adalah 5 nilai-nilai penting, nilai-nilai norma substansi kebangsaan yang disebut dengan Pancasila. Nah, kembali ke RKUB, kenapa muncul peraturan bersama Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006 itu? Pasca reformasi makin kesini itu ada banyak potensi gesekan. Tidak lagi mohon maaf, kegiatan keagamaan berkembang luas. Kegiatan keagamaan marak sekali. Tapi ada potensi satu sama lain tidak lagi saling memperkuat sebagai satu bangsa. Ya. Nah, ini kalau Indonesia itu kekuatannya di antara keberagaman agama ini sudah hilang, ini kan mohon maaf, kalau di Indonesia ini sudah ibarat sudah tidak ada lagi keberagaman suku tadi, suku tertentu yang dominan, tadi kan tidak bisa lagi kita sebut Indonesia. Bisa kalau Rusia, suku yang dominan adalah suku Rusia. Nah, kalau Indonesia nanti yang dominan suku tertentu dengan menyingkirkan suku-suku yang lain, ini kan sudah ada lagi kita sebut Indonesia. Seperti halnya kalau satu sama lain agama itu saling meniadakan, saling bermusuhan, ini yang kita juga khawatir. Indonesia itu tidak lagi bisa kita banggakan. Kita, anak-anak cucu kita puluhan tahun ke depan sudah tidak lagi menjadi bangsa Indonesia. Maka kerukunan umat beragama itu menjadi sendi persatuan Indonesia.
Kalau tidak ada kerukunan umat beragama, berarti tidak ada persatuan Indonesia. Kalau hubungan antar umat beragama ini sudah permusuhan, berarti ancaman terhadap persatuan Indonesia. Untuk mempertahankan keberadaan persatuan Indonesia itu harus dijaga, dipelihara kerukunan antar umat beragama agar tidak saling meniadakan, saling bermusuhan, saling memusnahkan. Nah, caranya bagaimana? Memperkuat tugas-tugas kebijakan-kebijakan dalam rangka menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama. Pasca reformasi itu, perkembangan teknologi, demokrasi, tuntutan partisipasi ini kan makin meningkat. Hak asasi makin meningkat. Maka pemerintah memandang penting pemeliharaan kerukunan umat beragama itu tidak hanya dilakukan oleh Menteri Agama saja, Kementerian Agama saja. Tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri saja. Tapi kalau berbicara memelihara kerukunan umat beragama harus melibatkan seluruh unsur-unsur umat beragama itu melalui tokoh-tokohnya yang lalu dilembagakan duduk di dalam kepengurusan namanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Kenapa? Kalau tokoh-tokohnya sudah duduk di situ bertemu, maka usaha-usaha bersama untuk memelihara kerukunan antara Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu bisa dilakukan oleh para pemuka agama yang duduk di FKUB. Oke, ke Pak Yo. Pak Yo pernah dengar jimat ya? Jimat Kalung Sodom. Kalau di Katolik sendiri, apakah ada jimat? Kalau misalnya kan ada yang ngomong Pancasila ini jimatnya Indonesia. Menurut Pak Yo seperti apa jimat Pancasila? Kok bisa sakti gitu, Pak? Sampai sekarang bertahan eksis. Gimana menurut Pak Yo? Tadi saya sampaikan di awal bahwa sebetulnya ini ya jimat itu katakanlah pegangan. Nah, pegangan tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya 5 ini sudah ada mendasar, yaitu sebagai budaya bangsa. Dalam keseharian orang tua akan menyampaikan kepada anaknya bagaimana caranya kamu berteman, bagaimana hubunganmu dengan orang lain, ada toleransi dan sebagainya. Itu tadi ada persatuan dan sebagainya. Di desa-desa itu setiap kali ada kentongan dulu itu ngumpul persatuan. Nah itu kan dasarnya diambil dari sana. Kemudian secara logika karena memang Pak Karno dan tokoh-tokoh bangsa kita waktu itu ada yang bersekolah dan sampai di Belanda dan sebagainya, mereka ada yang dokter, insinyur dan sebagainya. Tentunya mereka kemudian merumuskan hal-hal baik dari budaya yang sudah tertanam begitu dalam di bangsa Indonesia ini. Seperti tadi disampaikan Gus Idam, bahwa Gus Idam FKUB mencari hal-hal yang sama dari semua agama untuk disatukan. Iki podo, berarti podo bisa disatukan. Demikian juga dengan Pak Karno melihat, loh ini hal-hal yang baik. Ini sudah mendarah daging, bukan hanya sekedar ditulis saja ya ketuhanan dan sebagainya. Ini sudah mendarah daging, sudah dilakukan sejak lama. Ya. Mungkin yang lama seperti aliran kepercayaan dan sebagainya menyebut kata Tuhan itu dengan bahasa yang lain, tetapi ini sudah ada di dalam tubuh, di dalam hati, di dalam diri orang Indonesia saat itu. Ya katakanlah umum memang belum bisa disebut Indonesia ya, waktu itu mungkin masih ada Jawa, masih ada ini, tapi di semua tempat ini semuanya punya kepercayaan, keyakinan, dan itu bisa disebut sebagai ketuhanan. Itu yang pertama. Kemudian dan seterusnya tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah hal yang sudah
dicari tapi sudah mendarah daging, hanya ditimbulkan saja. Kilo sajane itu sebetulnya itu seperti ini, kamu itu seperti ini. Nah, kemudian dirumuskan menjadi 5 yang disebut Pancasila sebagai jimat. Maka jimat ini ya sudah, karena sudah pegangannya tiap hari ya sudah langsung jadi. Ya. Kalau Pak Idham, jimat Pancasila ini seperti apa? Kok sampai sekarang masih utuh, tidak tergores? Pertama karena itu ada dalam sendi-sendi kehidupan bangsa kita. Yang dulu sebelum ada istilah Indonesia disebut Bumi Putra. Sebelum ada istilah Bumi Putra, ya ada di kerajaan-kerajaan Jawa, kerajaan Barat. Apa itu? Pertama, sifat pertosliro, tenggang rasa, wujudnya saling menghormati, dan atau istilah lain, wong Nusantara ini wong sedak ojo dumeh. Nah, ini sifat ini kalau kita ngomong tentang latar kultural kita yang khas, itu beda dengan bangsa lainnya. Ini harus diakui, kita punya itu. Nah, kita punya jenenge saling kerjasama. Ono jenenge gotong royong, ya. Syukur gunung Itu di Jawa. Di tempat lain beda istilah, ya, tapi itu ada. Nah, kita juga punya rukun agama satu sama itu kan ada, itu kan persatuan. Kalau di Manado orang Minahasa bilang orang sama gak saudara, istilahnya tidak sama, tapi nilai-nilai itu ada. Dan itu ada dalam pembacaan para founding fathers kita, itu ada di seluruh anak-anak bangsa, suku-suku bangsa yang ada di wilayahnya Nusantara ini, wilayah Bumi Putra ini. Lalu maka disebutlah ini negara yang didirikan dengan sendi-sendi persatuan. Nah, persatuan dari apa? Persatuan dari orang-orang yang berbeda-beda suku itu, persatuan dari orang-orang yang berbeda-beda agama dan kepercayaan. Kok bisa bersatu? Karena kita punya sendi-sendi itu, yang tadi itu Poslino dan sebagainya. Ini karakter atau latar kultural kita, bangsa di Nusantara ini, yang mau tidak mau harus diakui sebagai autentikasi karakter kita, yaitu kita ini. Nah, lalu karena semuanya orang yang beragama, beriman, ya, dipertemukanlah namanya latar kultural yang khas tadi itu, ya, Posliro dan sebagainya itu dipertautkan dengan ajaran-ajaran agama. Berarti karena jimat Pancasila masih ada, memang dari dulunya sudah diwujudkan ya Pak ya. Itu saling karakter gotong royong, kerjasama, karakter khas atau latar kultural kita yang khas itu, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang beradab. Akhirnya gampangan istilah disebut jimat, sakti. Tapi kalau dalam perspektif sosial ini adalah latar kultural yang khas kita. Khas apa? Khas bangsa-bangsa di Nusantara. Gitu. Khas bangsa-bangsa kita. Lah, bertemu dengan ajaran-ajaran ketauhidan, ajaran-ajaran ketuhanan, bertemulah latar kultural yang khas itu dengan keberadaan agama-agama. Ada di tempat-tempat lain itu keberadaan agama dengan kultur ini malah kontradiksi. Terjadi
ketidakcocokan, benturan, perang dan sebagainya. Nah, di bangsa-bangsa Nusantara ini latar kultural yang khas tadi itu bertemu dengan konsep-konsep keagamaan, juga tidak ada peperangan antara agama dan latar kultural itu, malah saling bertemu, berinteraksi itu. Nah, itulah yang lalu oleh para pendiri bangsa ini, ya, pendiri negara ini. Kalau bangsa-bangsa di Nusantara sudah ada duluan. Oleh pendiri NKRI ini disebut dengan Pancasila, dan itu disebut sakti karena memang itu menjadi latar kultural kita yang khas, yang ada tadi itu adaptif, teposir dan sebagainya. Contoh nih, kalau di Islam ini Pak Yo, di Islam, untuk melakukan ibadah, sholat, kita harus menutup aurat dengan bersih. Orang dari bangsa lain itu punya cara menutup aurat, misalnya dengan pakaian gamis, panjang tuh, penutup kepala pada situ. Orang Jawa itu yang orang Islam yang di Jawa ini lalu bertemu antara tata cara berpakaian di Nusantara ini dengan cara-cara syarat-syarat untuk sholat itu yang disesuaikan muncullah sarung, ya, muncullah peci. Peci ini tidak ada ya, ada. Orang Hindu pun demikian. Yang saya tahu, Hindu di Bali telah menyesuaikan tradisi-tradisi keagamaan Hindu dengan tradisi latar kultural yang khas di Bali tadi itu. Tidak sama latar kultural Hindu Bali itu dengan India. Katolik. Kalau Katolik sendiri Pak, gimana? Apakah Ya. ada penyesuaian budaya untuk beribadah? Ya, kebetulan tokohnya ada di Krian juga. Jadi Katolik ini juga mempelajari apa itu yang ada sebagai budaya bangsa di setiap negara untuk menyesuaikan diri. Jadi tidak ada hal yang betul-betul selalu bertabrakan, tidak ada bagi Katolik. Sehingga di sini ada mengikuti mitoni. Oh, mitoni kan ada di akar budaya bangsa kita. Maka dibuatlah doa. Mitoni. Kemudian ada. Jadi urutan-urutan budaya yang ada itu didalami. Ya mungkin kalau di Pak Idam itu Mitoni saya ada di NU Ya. ada mitoni. Ya itu mungkin Tahlil, doa kematian. kan intinya itu doanya saja. Betul. Jadi ini kan sebagai misalnya apa itu siraman dan Ya, sebagainya itu ada doanya dibuatkan dan semua. Maka kalau doa-doa Katolik di sini mau disamakan dengan yang lain ya berbeda. Karena beda. 100% Katolik tadi. Kalau saya Islam yang Nusantara. Berarti memang di Kristen sendiri ada istilah siraman, terus mitoni tadi. Ada dan Tidak itu ditolak. tidak ditolak, tidak Ada itu dihilangkan. budayanya orang Jawa, Ya. tetap dilaksanakan. Ya, yang di misalnya di mana Irian ada, tapi ini ya khusus ya karena untuk romo-romo dan suster-suster itu biasanya mereka diberi kelonggaran. Ada istilah makan kayak apa ulat gitu loh. Oh. Nah itu kalau orang nggak biasa, sekalipun romonya habis berdoa, kemudian harus makan itu kan ya nggak mungkin. Nah akhirnya tuh doanya tetap doa Katolik, perayaannya monggo setiap sesuai yang yang kita hadapi. Romo orang Jawa nggak bisa. Ya itu. Ya. Ya itu Mas, menurut saya kita ini sebagai bangsa-bangsa yang ada di Nusantara ini punya latar kultural yang khas ya. Ada istilah lagi yang menyebut sebagai kita punya
kearifan wise gitu ya, secara sosial. Itu yang menyebab ya terpelihara terus menerus dalam sendi-sendi kehidupan kita, dan kita punya daya adaptasi yang tinggi sehingga kita tidak pernah ditinggal oleh zaman, tapi kita juga tidak pernah kaku menghadapi lawan zaman itu. Kalau bahasanya sampai tadi itu sakti itu, bukan sakti itu lalu punya jurus-jurus kanuragan, tidak, tapi kita punya latar kultural yang sangat khas, yang itu hidup dalam sendi masyarakat kita, luas adaptif, sehingga kita sebagai bangsa yang besar ini selalu punya peluang untuk beradaptasi terhadap kemajuan, tapi kita juga selalu luas untuk melakukan interaksi dengan perubahan-perubahan itu. Ya karakter itulah yang menyebabkan kita tidak mudah perang, tidak mudah perang dengan Yang sakti ini kan ini Pak, kan di bawahnya cengkeramannya Garuda kan ada Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan dari kitab Sutasoma, Angkutan Tular yang hidup abad ke-14. Bayangkan abad ke-14 sekarang menginjak ke abad 21. Nah, kalau kita lihat kitab Sutasoma itu kan bukan miliknya umat Islam, bukan miliknya umat Kristen. Nah, kira-kira apa yang bisa diambil oleh I.R. Soekarno mengutip, apa alasannya mengutip kitab Sutasoma tadi? Apakah ada kesamaan visi misi tadi? Bhinneka Tunggal Ika kan berbeda-beda tapi tetap satu jiwa tadi. Ya, istilah Bhinneka Tunggal Ika itu saya kira yang paling tepat ya untuk mewakili kenyataan sosial masyarakat kita yang beragam itu. Nah, itu saya kira istilah yang paling tepat yang bisa diambil. Nah, memang itu ada di kitab Sutasoma yang menceritakan kondisi sosial politik di Nusantara. Soekarno itu kan membaca sejarah, membaca peristiwa-peristiwa masa lalu, diambil pelajaran itu saya kira. Dan yang paling tepat menceritakan, diambil untuk menggambarkan masyarakat di bumi Nusantara ini kan sejarah yang pernah terjadi di Nusantara ini. Nah, tentang keberagaman bangsa-bangsa dan keberagaman agama. Keberagaman agama Siwa dan Buddha dan Hindu Siwa yang ada di masa kerajaan lalu itu kan hidup dengan damai, ya. Itu ditulis, diceritakan dalam kitab itu, kitab Sutasoma. Saya tidak sangat memahami apa latar belakang pemikiran Soekarno ya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa beberapa buku menceritakan bahwa Sutasoma itu menggambarkan atau membuat atau menceritakan secara gambaran hidup rukunnya masyarakat penganut Hindu Siwa dan Buddha itu. Ya, apakah ini yang menjadi inspirasi Soekarno? Ya saya juga tidak ngerti, tetapi buku itu menceritakan kehidupan sosial yang harmoni di antara keberagaman. Yang ceritakan lebih dominan memang Hindu Siwa dan Buddha, meskipun sudah ada agama-agama yang lain, dan itu hidup harmoni itu. Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya kan prinsip hidup harmoni di dalam keberagaman itu. Ya, ini mungkin saya kira yang mau diambil oleh intisarinya itu. Dan kalau itu dikontekstualisasi sekarang itu tepat itu. Kita punya pengalaman sejarah masa lalu kita punya kehidupan sekarang, dan kita harus melangkah menuju visi ke depan. Masa lalu kita punya sejarah panjang sejak
kerajaan-kerajaan kita sudah punya keberagaman agama. Lalu pada masa penjajahan kolonial banyak tokoh-tokoh Islam yang menjadi pahlawan, banyak tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh Hindu yang menjadi pahlawan melawan kolonial. Nah, kita kan dipersatukan dalam sejarah ini. Lalu kita hidup dalam masa sekarang. Masa sekarang apa? Kita yang beragam suku, bangsa, bahasa, dan agama ini dibanding negara-negara yang lain yang relatif kita itu lebih banyak suku-suku itu, kita ini lebih harmoni. Lalu dengan modal sekarang ini kita harus mikir visi ke depan. Bangsa Indonesia ini dengan sejarah masa lalu dan modal kita direkatkan dengan Pancasila tadi itu, kita harus melangkah ke depan. Hanya melangkah ke depan itu bisa kita lakukan dengan kita menjaga kerukunan ini, menjaga persatuan ini, dan mendayagunakan persatuan dan kerukunan ini sebagai modal membangun bangsa. Nah, ada keancaman, ada ancaman. Nah, tapi makanya kerukunan umat beragama ini tetap harus dijaga. Kalau enggak kita terancam nih. Ya, Pak, secara logika ada dua sisi Pak, kehidupan bernegara dan kehidupan beragama. Kan dilihat kan berbeda dua sisi. Kira-kira bisa nggak disatukan menjadi satu buah koin, kehidupan bernegara dan beragama? Melihat konteksnya kan banyak agama yang dianut juga berbeda. Nah, kira-kira dijadikan dalam satu koin dengan dua sisi bisa nggak? Saya mau jawab perspektif Islam dulu. Iya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan konsep hubbul watan minal iman itu telah menemukan, mempertemukan antara agama dan kebangsaan, antara Islam dan nasionalisme. Sebenarnya sudah selesai. Implementasinya bagaimana? Kalau dalam perspektif Islam, agama itu hidup sebagai moralitas masyarakat bangsa. Sebagian besar nilai-nilai keagamaan itu juga diserap menjadi perilaku-perilaku di dalam bernegara. Contoh, mau menjabat pelantikan, sumpah jabatan pada agama. Upacara ada doa, ada doa, ada kirim doa untuk leluhur. Mau membuka acara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam, salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu. Maka negara ini sebenarnya juga telah mengambil saripati ajaran-ajaran agama dalam kehidupan bernegara. Mau membuka acara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat surat, assalamualaikum, selamat pagi. Ini prosedur administrasi. Apalagi 17 Agustus malam hari seluruh kampung-kampung itu melaksanakan kegiatan tasyakuran. Yang Islam berdoa dengan cara Islam, yang Kristen dengan cara Kristen. Mereka ada di satu tempat misalkan. Ini adalah praktek, salah satu praktek dalam hubungan kenegaraan. Tapi umat Katolik sebagai individu umat Katolik memiliki hak melaksanakan ibadahnya sesuai agama keyakinannya di rumah dan di tempat ibadah dia. Yang Islam diberi hak untuk melaksanakan ibadahnya di rumah dan di masjid-masjid. Oleh siapa yang memberi hak? Negara.
pemerintah. Nah, Kristen pun demikian. Tetapi memang apakah seluruhnya akan berjalan dengan ideal? Ya tidak, pasti ada gangguan, ada inilah ada. Ya ada ujian-ujian gitu ya. Kalau semuanya ideal itu kan tidak ada yang KUB. Tapi saya yakin Indonesia ini, makanya Ketua Yang Maha Esa itu ada ditempatkan di nomor 1. Agama bagi kehidupan individu dan kelompok telah menjadi moralitas perilaku sosial individunya. Tapi ajaran-ajaran agama secara substantif itu juga telah diserap oleh negara menjadi tata kelola pemerintahan, menjalankan. Kalau Pak Yoyo sendiri, bagaimana dua sisi yang berbeda tadi Pak tentang kehidupan bernegara dan kehidupan beragama dalam perspektif Pak Yoyo sendiri? Bisa nggak dijelaskan panjang lebar? Iya. Jadi saya pikir agama Islam, agama Katolik itu melihat bahwa negara itu sudah nggak mungkin kan sebuah negara ini mengambil hal-hal yang buruk. Sebuah negara, apalagi Indonesia tadi disampaikan ada berapa ribu etnis, ya, ada berapa ribu. Itu kalau tidak ada hal yang baik di dalam negara tersebut tidak akan bisa terjadi Indonesia, ya kan? Nah, makanya negara atau pemerintah pasti mengambil mulai dari GBHN, undang-undang dan seterusnya itu merupakan jabaran dari Pancasila yang tadi itu. Nah, Pancasila ini adalah sudah mendarah daging di setiap kehidupan masyarakat. Tadi disebut pakai sendi-sendi kehidupan. Nah, selain 5 ini kalau di dalam agama itu masih ada apa lagi? Ya kan? Kan di dalam ini kalau dijabarkan akan sangat banyak. Apalagi dulu ada P4 ya. Itu kita paham di dalam itu adalah ada tatanan-tatanan atau aturan-aturan yang mengatur kehidupan melalui dari agama Islam, agama apapun itu ada di yang namanya P4 tadi itu ya. Jadi pelaksanaannya itu diserahkan kepada agama, ya, kepada masing-masing agama memberikan penjelasan atau memberikan pemahaman kepada umatnya masing-masing. Nah, jadi dari situ tokoh-tokoh melihat bahwa ini adalah satu, tidak ada. Yai Hasyim Asy'ari itu menurut saya telah mempertemukan, ini kalau versi Islam, versi NU. Hasyim Asy'ari itu telah mempertemukan antara negara dan agama dalam konsep perdebatan undang-undang sehingga tidak bertentangan. Antara Islam dan nasionalisme itu tidak bertentangan. Itu sudah selesai. Tinggal kita ini kalau mau ke depan ini dengan modal yang sudah ada di rintisan leluhur kita ini, mestinya kita ini melangkah ke depan ini, bukan lagi ke belakang. Ada tokoh agama, penceramah agama, pendakwah di media sosial itu mengatakan, nah, apa itu tidak ada nasionalisme anti Islam, tidak ada nasionalisme haram, kita harus tegakkan khilafah, apa itu mundur itu. Bahkan kemarin haram menyanyi Indonesia Raya. Ini Ustaz, ya, ini penceramah yang nggak ngerti sejarah Indonesia. Ilmunya tidak seberapa sih dibanding dengan kealimannya Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau ini orang alim alama, ya, hafal berapa ribu, bukan sekedar hafal, mengerti maknanya. Ini ada orang-orang yang baru masuk Islam ngomong tidak ada haram nyanyi Indonesia Raya ini mundur kita ini jauh mundur. Sebenarnya yang dicari apa ya mau bicara begitu?
Ya nggak tahu lah. Tapi ini menurut saya ini mundur ini. Ya saya tidak ya apa namanya penting kepada masyarakat ya. Kita sekali lagi kita ini bangsa yang besar yang sudah lahir dari sejarah yang besar, dirumuskan oleh pemikir-pemikir yang besar, ulama-ulama besar. Bagi yang Islam lanjutkan apa yang telah dirintis oleh ulama-ulama kita ini, kiai-kiai yang telah mempertemukan Islam dan nasionalisme, mempertemukan agama dan kebangsaan. Yang Katolik lanjutkan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Katolik yang besar kemarin. Yang Kristen juga, bahwa semuanya telah menerima Indonesia dengan segala keberagaman. Meskipun sehari-hari tentu tidak 100% ideal gitu, tapi yakinlah ini loh kita ini bangsa yang besar ini, ojo terus dieret-eret mundur ke belakang. Yang Kristen misalnya menolak NKRI, ya ini kan mundur ini. Jangan jadi begitulah, beragama jangan begitulah. Yang ini penceramah Islam menggugat NKRI ini togut, ini mundur ini. Itu kalau di Islam, kira-kira di Kristen ada nggak Pak paham-paham yang seperti itu, menolak misalnya mengharapkan hormat? Kalau hal semacam itu tidak ada, tapi yang ada Katolik garis keras. Oh, ada juga. Memang sedikit banyak sudah ditangani sebetulnya, sudah ditangani dan sudah dipahami oleh pemerintah bahwa ini bukan Katolik. Sekalipun menyatakan dirinya Katolik. Jadi hal semacam ini sama dengan di semua agama saya pikir tidak sama. Bukan hanya Islam. Di sinilah peran pentingnya FKUB. Ya. Jadi orang-orang FKUB tadi yang paham keagamanya moderat, yang menerima NKRI ini dengan kenyataan keberagaman ini, orang-orang beragama yang 100% yakin agama kita menghormati keberagaman orang lain yang disebut toleransi ini harus bersatu dan yang mendorong makin bersatunya ini harapannya melalui FKUB itu. Kalau orang-orang ini yang kuat di Indonesia, yakinlah ya pikiran-pikiran agama yang ekstrim itu tidak laku di sini. Tapi kalau di FKUB sendiri Pak, Nginun Sewu, pada saat seremonial doanya seperti apa? Apakah doanya umat Islam atau umat Katolik atau bahasa Indonesia? Nah, di sini kita membangun toleransi itu dalam implementasi sehari-hari. Yang memimpin doa, misalkan Muslim, mohon izin doa saya pimpin secara Islam, bagi yang Islam monggo mengikuti saya. Mohon izin kepada yang beragama lain, kami persilakan doa agama dan keyakinannya masing-masing. Kalau di tempat yang Kristen, di gereja mayoritas, maka pendetanya akan bilang pada saudara-saudara yang Muslim, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, mohon izin doa saya pimpin secara Kristiani. Ya, bagi umat Kristen yang ada silakan mengikuti saya. Untuk yang beragama lain kami persilakan mengikuti agama yang. Berarti FKUB juga memberikan kesempatan memimpin doa kepada umat. Nah kalau di gereja yang memimpin doa ya mesti orang Katolik, orang Kristen, pendeta. Berarti tidak selalu di masjid, tapi juga di ya kita sering kunjungan, ya kita sering diundang. Misalkan ada gereja Kristen, ada acara, lalu mengundang umat agama yang lain. Nah, tentu yang memimpin doa ya pendeta. Nah itu. Nah, kalau diundang oleh gereja Katolik Krian, ya pasti pastor ya yang memimpin doa. Nah itu. Nah, saya mimpin doa di gereja Katolik itu jadi nggak tepos liro. Itu loh. Nah kalau di tempat saya di masjid itu yang mimpin pendeta doa itu juga nggak tepos liro. Nah itu loh, hidup tepos liro di situ itu. Ya
Tapi praktek itu kan cermin dari sikap saling hormat menghormati tadi itu. Nah, insya Allah kalau di Sidoarjo ini kita sudah membangun itu ya, membangun sikap saling menghormati. Ya. Guyon-guyon biasa ini. Saya bojoroki orang Katolik biasa. Nggak boleh muring-muring. Sudah saling Iya itu. Oh saya bojoroki tidak untuk memusuhi kan. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Pesan kesan buat generasi milenial Pak pada tentang refleksi hari lahir Pancasila. Ya, dimulai dari panjenengan selain Pak. Iya. Pada teman-teman sahabat generasi muda, hari ini 1 Juni 2021 kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Pada sahabat-sahabat generasi muda, ingat kita semua bagian dari bangsa Indonesia ini. Kita ini adalah bangsa besar yang lahir karena sejarahnya besar, dan kita memiliki nilai-nilai adab budaya yang sangat tinggi, yang sangat luhur. Maka sudah sepantasnya kita ini membanggakan itu, yaitu kita punya akar budaya yang telah mewujud menjadi bangsa Indonesia ini, dan tidak ada pertentangan antara agama dan kebangsaan. Apapun agama Anda, apapun budaya kita, suku bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Ini harus kita pegang teguh, ini harus kita bangga sebagai bangsa Indonesia, terutama anak-anak muda, karena 5 tahun, 10 tahun lagi bangsa ini nasibnya ada di generasi muda sekarang. Jangan mudah terkecoh, kebimbangan oleh bisikan-bisikan, ajaran-ajaran yang keliru mempertentangkan antara agama dan kebangsaan. Kalau Anda Muslim, maka lanjut yakini, ikuti ajaran tokoh-tokoh Islam yang telah mempertemukan antara Islam dan kebangsaan. Islam dan kebangsaan itu harmoni. Islam tidak bertentangan dengan NKRI, dan harus bangga bahwa ini kekuatan kita. Ya. Yang paling penting, ini modal untuk kita ke depan lebih maju sebagai bangsa yang besar. Gitu. Pak Yuk, refleksi hari lahir Pancasila Ya. buat generasi milenial. Ya, untuk generasi milenial hanya tadi sudah cukup dari Freedom. Saya hanya ingin menambahkan bahwa pada saat ini itu apapun bisa menjadi teman maupun bisa juga menjadi musuh, hanya dalam satu kotak yang namanya HP. Nah, ini yang paling berbahaya kalau kita tidak betul-betul mampu untuk menjadi menyaring apa-apa yang masuk melalui ini, itu akan merusak pemahaman, merusak pikiran. Nah, justru itulah maka tadi disampaikan bahwasanya Pancasila itu harus menjadi akar dalam kehidupan anak-anak muda zaman sekarang. Jangan hanya pegang ini, nanti keluar. Sekarang ini banyak viral ya, kadang-kadang anak muda dipanggil, coba Pancasila itu mulai 1 sampai 5. Mereka bingung. Nah, bahkan ada orang-orang atau yang sudah menjabat di satu tempat itu juga tidak hafal saja tidak, bagaimana melaksanakan. Itu generasi muda jangan sampai melupakan bahwa bukan hanya hafal saja baik, itu untuk pelajaran di sekolah, untuk pengetahuan disampaikan, tetapi melaksanakan, mengamalkan itu jauh. Terima kasih Pak.
Sebentar, ini ada pertanyaan spontan. Nah, iya. Jawabnya harus spontan, nggak Iya. boleh nyontoh Pak ya. Harus cepet-cepet. Harus cepet. Iya. Khilafah atau Pancasila? Langsung jawab. Pancasila. 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 Langsung jawab ya. Oh gitu. Unta atau Garuda? Garuda. 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 Keris atau pedang? Keris. Res. Medis atau suwuk? Doa. Masih percaya dengan suwuk nggak Pak? Medis. Oh, medis. Iya. Apa? Medis apa suwuk? Doa. Iya, medis. Medis. Oke, medis. Sudah modern ini kan. Oke. Obat atau herbal? Bisa keduanya. Harus milih. Salah satu. Harus pilih salah satu. Obat. Ya. Oke, apa? Obat. Oke. Jenggot atau kumis? Kumis saya lebih cocok. Ayo Pak Yu. Saya nggak punya jenggot. Jenggot sama aja. Ya, kumis. Kumis. Oke. Sorban atau kopiah? Kopiah. 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 Jubah atau batik? Batik. Gambus atau gamelan? Gamelan. Gamelan. Banyak anak apa banyak istri? Banyak anak. Banyak anak. Ini menjadi susah. Oke, kalau banyak istri jelas saya berbeda. Banyak anak pasti. Banyak anak. Oke. Terakhir Pak. Milih jadi pendeta atau kiai atau anggota DPR? Ini sudah panggilannya sudah. Ini jelas ini ya. Saya anggota DPR. Anggota DPR. Karena ingin melakukan sesuatu memperbaiki begitu ya. Kalau Pak Yu? Nah, kan sudah umur ini ya. Jadi anggota DPR nggak mungkin, jadi pendeta nggak mungkin, tapi harus milih ya. Iya. Ya, jadi pendeta lah. Udah iso muka kali itu. Muka kali itu. Rapi ya, Le. Kalau di tempat saya pendeta itu disebut pastor, ini tidak menikah. Oh. Oh, Kita udah apa? Baru tahu. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Tapi pertanyaannya itu pertanyaan yang ini tingkat perbandingannya kadang nggak relevan. Oke. Oke lah. Kayak tadi nih, kiai dan DPR. Oh kadang anggota DPR itu juga kiai. Oh, Itu. iya. Hiburan saja. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, Five Nine Spanka Zaman Now, we share, we know. Jangan lupa lihat, insya Allah hari Rabu besok kita tayang. Jangan lupa di subscribe. Saya akhiri Spanka Zaman Now, los gak rewel. Gak rewel. SMA Pancasila, los gak rewel.